Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Rudi Aresanata dengan PEM 2457051011. Dan kali itu saya bakal ngebahas tentang pertemuan ke-8, yaitu materi DB Scan Clustering dan juga implementasinya. Jadi kita langsung masuk aja ke materinya. Untuk gambaran umumnya sendiri itu adalah DB-Scan itu adalah salah satu algoritma clustering yang bekerja dengan cara mencari area dalam ruang data yang memiliki tingkat kepadatan tinggi, banyak titik data yang berkumpul rapat, dan memisahkannya dari area yang memiliki kepadatan rendah. Ini tuh nggak kayak K-means yang harus kita nentuin clustering, nentuin kelompok di awal, tapi kalau DB-Scan itu secara otomatis kita tuh nentuin jumlah klasternya berdasarkan struktur data alami. Nah, untuk pencapaian pembelajaran sendiri itu diharapin mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dasar DB dan perannya. Kemudian juga kita tuh mampu membedakan jenis-jenis DB. Kemudian juga kita tuh mampu buat mengimplementasinya dalam algoritma yang baik. Dan juga mampu menganalisis hubungan antar variabel dan juga membuat model prediksi berdasarkan data yang tersedia. Masuk ke materi DB sendiri itu, jadi untuk definisi DB-Scan itu sendiri adalah singkatan dari Destination Based Sparse Clustering of Application with Noise. Adalah algoritma pembelajaran mesin atau machine learning kategori unsupervised, artinya itu kayak nggak butuh data, nggak butuh table, maaf, yang digunakan untuk mengelompokkan data clustering berdasarkan tingkat kepadatan titik data dalam suatu ruang spasial. Jadi beda sama algoritma jarak konvensional kayak K-means yang itu buat ngebagi data dalam bentuk bulat atau spherics. DB itu ngedefinisiin data itu sebuah clustering sebagai area yang memiliki kerapatan titik data yang tinggi. Nah, untuk karakteristik DB-Scan itu sendiri itu ada tidak memerlukan jumlah cluster di awal, dia juga mampu mendeteksi outlier atau noise. Kemudian juga dia dapat menemukan pembentukan cluster yang tidak beraturan dan juga cocok untuk data spasial dan distribusi kompleks. Kita bisa lihat dari gambar ini. Dari gambar ini tuh ngejelasin cara kerja DB-Scan yang belum ini. DB-Scan dalam mengelompokkan sebuah data atau berdasarkan tingkat kepadatannya. Jadi pada bagian kiri itu kelihatan data-data yang masih belum punya kelompok. Nih. Kemudian itu bakal masuk ke bagian DB-Scan menggunakan parameter epsilon. Dan itu bakal nyari min PTS tree-nya sebagai jumlah titik minimum. Habis dari sini tuh dia tuh bakalan memiliki jumlah minimal sesuai min PTS-nya. Kemudian ditunjukkan dengan warna biru. Kemudian baru masuk ke sini layer buat ini baru dijadiin cluster. Jadi ini ada cluster 1, cluster 2, dan ini yang hitam ini noise-nya. Untuk keunggulan DB-Scan sendiri itu ada tidak dia karena ini kan jadi nggak butuh nentuin jumlah cluster. Kemudian juga dia mampu nentuin noise kayak tadi. Kemudian juga dia dapat nemuin cluster dengan bentuk yang nggak beraturan dan juga lebih ribas terhadap noise dibandingkan K-means. Kekurangan itu sendiri ada sensitif terhadap pemilihan parameter dan min PTS. Kemudian juga kurang efektif untuk data dengan kepadatan yang bervariasi. Sulit juga digunakan untuk pada data yang berdimensi tinggi dan juga performanya menurun pada dataset yang besar. Jadi untuk parameter di DB itu ada epsilon yang dilogoin sama logo ini. Itu tuh jarak antara batas untuk nentuin apakah dua titik dianggap dekat atau bertangga. Kemudian tuh ada min PTS atau min points. Jadi min points itu jumlah minimum titik data yang harus ditemukan dalam radius epsilon agar semua titik dapat dianggap sebagai pusat dari kelompok. Nah, kemudian untuk klasifikasi dari titik data kepadatan sendiri itu atau jenis-jenis titik dalam proses pembentukan kelompok, DB itu mengklasifikasi setiap titik data ke dalam 3 peran berbeda. Jadi itu ada titik core atau titik inti atau core point. Itu
titik yang memiliki setidaknya jumlah minimum titik lain atau minimum points dalam jarak tertentu dari epsilon. Kemudian juga ada titik batas atau border point, itu tuh titik yang berada dalam jarak epsilon dari titik inti tetapi tidak memiliki minimum points. Kemudian juga ada ini titik noise points atau titik pengganggunya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Jadi ini border point, ini yang kecil noise point, yang ini min pointsnya 3. Kita bisa melihat min pointsnya 3. Kalau ini core pointsnya di tengah-tengahnya. Nah, kita bisa melihat cara mekanisme kerja algoritma DB-Scan sendiri itu adalah pemilihan parameter. Jadi itu bakalan milih epsilon atau jarak minimum antar dua itu kalau jadi yang bertetangga. Kemudian itu dia itu bakal milih min points ya, jumlah minimum untuk membuat kepadatan wilayah. Kemudian juga pilih titik awal yang belum pernah dikunjungi dalam dataset itu. Kemudian juga setelah itu baru dihitung jarak dari titik awal ke titik lain dengan rumusnya itu akar X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Kemudian baru cari titik tangganya. Jadi titik yang memiliki jarak kurang dari epsilon dari titik awal dianggap sebagai tetangga. Kemudian juga menentukan jenis titik atau core atau ini. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke bagian ini, studi kasus. Jadi itu di sini ada bentuk table di mana di situ ada 4 ini atribut utama, titik y, x, z, di mana itu titik itu ada nampung a, b, c, d sampai h. Kemudian x itu kita bisa lihat sendiri di sini. Jadi kita bisa langsung lihat aja pemilihan parameternya. Epsilon 1,5, min pointsnya dibuat 4 artinya per ini ya. Kemudian titik awal tuh dibuat 1, 1, 1. Kemudian kita bisa ngitung jarak dari titik ke semua titik lain. Jadi kita bisa ini ngelihat jarak dari titik A. Kita bisa ngelihat jarak 1, 1, 1 itu nggak ada jarak, hanya dia 0. 1, 2, 1 dia itu artinya berjarak 1. 2, 1, 1 artinya berjarak 1. 2, 2, 1 itu berjarak 1,41 dan lain-lain. Karena dia ininya kita bisa lihat dari sini. Kita langsung masuk ke bagian melakukan perhitungan jarak untuk setiap data. Jadi kita bisa ngebuat table lagi, ngebuat bentuk vertikal dan juga horizontal. Jadi kita bisa ngisi lagi seperti ini. Jadi di antara para titik ini kita bisa isi 0 semua, 0, 0, 0, 0. Dan kita bisa ngisi disesuaikan sama yang tadi. Jadi B1, B1, A0 dan lain-lain. Jadi ini C-nya berapa? Jadi sekarang kita tinggal cari titik tangga aja. Jadi titik yang memiliki nilai jarak kurang dari epsilon yang sudah ditentukan yaitu 1,5 pada titik A 1,1 1,1. Ini 1,1 tetangganya adalah titik 1,2 1,1 2,1,1 dan D 2,1. Kita bisa masuk ke bagian table lagi. Kemudian itu kita tentuin jenis titiknya. Karena jumlah titik A, B, F, G itu min dari min points yaitu 4, maka disebut border point. Kemudian karena jumlah tetangga titik C, D, E itu lebih atau sama dengan, maka disebutnya core point. Jadi ini kita bisa isi min point, border dan ini core point. Kemudian kita bisa lihat dari sini bentuk clusternya berdasarkan core point. Kemudian bakal didapat hasil akhir dari clustering DB-Scan sebagai berikut. Jadi A111 cluster 1, 121 cluster 1 sampai H. Dan ini untuk implementasinya. Implementasi di collapse-nya. Jadi dia bakal nge-import NumPy, import metapolip, kemudian from scale dataset make months,
kemudian film scalar, cluster, dihitung gabungnya part, DB-scan, dan lain-lain. Kemudian ini adalah visualisasi datanya, jadi dia PLT figure ini, dia bakal nge-show. Kemudian ini ada function ini buat ngapain parameter epsilon ya. Kemudian ini buat ngelompokin dB-nya, dan ini visualisasi akhirnya atau dari DB-scan-nya. Dan hasil akhirnya itu bakal kayak gini. Jadi kesimpulannya itu adalah DB-scan itu merupakan algoritma clustering berbasis kepadatan yang mampu mengelompokkan data tanpa perlu menentukan jumlah cluster di awal. Jadi algoritma ini bekerja dengan cara memanfaatkan parameter epsilon atau e dan minimum points untuk mengidentifikasi core points, border points, dan juga masalah atau noise-nya. Keunggulan utama DB ini adalah kemampuannya dalam menemukan banyak cluster yang tidak beraturan serta outlier secara efektif. Namun performanya itu apa ya? Sangat bergantung pada pemilihan parameter dan juga kurang optimal lah untuk data. Mungkin ini untuk video yang ke-8. Jika mungkin saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.